Jadi kali ini saya mau ceritain pengalaman menggunakan iPhone 8 dengan iOS 16. Sebelumnya disclaimer dulu, saya adalah pengguna Android yang sudah lama tidak menggunakan iOS. Terakhir menggunakan iOS itu saat iPhone 3GS, dan itu udah lama banget. Jadi sharing pengalaman ini buat kalian yang sebelumnya menggunakan Android dan pingin coba iOS, khususnya iPhone 8 ini. Dan ini bersifat pendapat pribadi saya setelah penggunaan 1 minggu. Jadi kalau pengalaman kalian berbeda, coba tulis di komentar ya. Jadi sebelum update ke iOS 16, saya masih menggunakannya dulu di iOS 15 untuk perbandingan gitu. Nah, ada beberapa catatan mengapa kalian mending jangan upgrade ke iOS 16 untuk iPhone 8 ini. Yang pertama adalah baterai. Saat saya gunakan untuk scrolling sosmed dan main game PUBG di iOS 16 ini, saya hanya mendapat SOT sekitar 3 jam aja. Dan saya perlu charge 1-2 kali sehari. Udah kayak minum obat aja gitu 1 hari 3 kali. Tapi menurut saya baterai iPhone 8 ini memang terbilang kecil. Selain dari umur iPhone yang udah 5 tahun, kapasitas baterai iPhone 8 ini hanya 2691 mAh. Tapi ingat, jangan pernah ngebandingin Android sama iOS, karena sistem dan optimalisasinya pun pasti berbeda. Yang kedua adalah, tidak semua fitur iOS 16 masuk ke iPhone 8. Kalau kalian yang awalnya pengguna Android, mungkin gak terlalu mempermasalahkan hal ini seperti saya. Namun memang tidak semua fitur pada iOS 16 itu hadir di iPhone 8. Tapi tenang, fitur yang hype banget kayak kustomisasi pada lock screen itu tetap hadir di iPhone 8 ini. Namun untuk posisi jam tidak bisa dirubah seperti iPhone X ke atas. Mungkin itu fitur yang sangat saya perhatiin. Kalau kalian mau lebih jelas seputar fitur ini, bisa cek channel Kepoin Tekno atau yang lainnya. Di sana beliau jelasin juga semua tentang banyaknya perbedaan iOS 16 pada iPhone 8 ini. Jadi cek aja di sana ya, biar lebih komplit. Yang ketiga adalah performance-nya yang turun namun tidak terlalu signifikan. Ya, performance pada iPhone 8 ini agak turun di iOS 16. Namun, untuk penggunaan saya yang hanya scrolling sosmed dan sedikit main game, nggak terlalu signifikan penurunannya. Dari segi loading, emang sedikit ngelambat, tapi nggak terlalu beda jauh. Kalau dibandingkan secara langsung, mungkin hanya sekitar 1-2 detik aja perbedaannya. Karena saya hanya punya 1 iPhone ini, jadi nggak bisa ngebandingin secara head to head iOS 15 dan iOS 16. Kalau dari pengalaman saya, kalau nggak dibandingin secara langsung, hal ini nggak terlalu berpengaruh. Jadi masih oke kalau penggunaannya hanya sosmed aja. Kalau untuk produktivitas, saya nggak terlalu coba karena layar pada HP ini terlalu kecil. Cuman untuk gambaran aja, kalau cuma edit foto di Lightroom masih aman dan tidak terjadi masalah apapun. Jadi menurut saya, kalau kalian mengguna Android dan pingin coba iOS lebih baik, kalian jangan membeli iPhone 8 ini, khususnya kalau kalian lebih fokus ke baterai. Karena dari pengalaman saya selama 1 minggu ini, agak kurang menyenangkan penggunaannya, khususnya di baterai gitu. Tapi untungnya baterai tengah drop gitu. Lamun misalkan drop, misalkan ke 50 langsung 0. Wah, bagi horeame meureun make iPhone 8 jadah. Kalau menurut saya sih, HP ini masih cocok kalau dijadiin HP kedua buat sosmed aja gitu. Karena kameranya juga menurut saya masih cukup bagus kalau dibandingkan dengan HP low end zaman sekarang. Apalagi kalau kalian suka upload story di Instagram.